Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu kalau teman-teman Kristen memperhatikan tuh dan tahu artinya itu mereka tahu ya, dan Islam juga seharusnya tahu dong. Kita bersolawat kepada dua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad aja, Nabi Ibrahim juga kita bersolawat ya. Mungkin dalam waktu dekat aku akan bahas solawat. Oke. jadi kenapa kalau bersolawat dengan Nabi Muhammad kok dipermasalahkan, kok kalau bersolawat dengan Nabi Ibrahim tidak dipermasalahkan? Itu karena mereka hanya sekedar bukan mencari kebenaran, tapi ya cuman maunya ini ingin menyalahkan saja gitu. Jadi dikasih tahu nggak kasih tahu ya begitu aja itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kajian kita, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan koreksi ya. Benar ya, jadi di surat 2273 ya. Terima kasih ya. Ini berarti teman-teman memperhatikan. Makanya tulisanku jelek itu ada efek positifnya juga ya. Ada baiknya juga. Sehingga ketika aku menulis itu benar-benar diperhatikan, dan terima kasih untuk kalian semua telah memberikan koreksi. Ini kemarin terselip dengan yang Al-Baqarah ini ya. Oke. Yang benar itu surat Al-Hajj 2273 ya, dalil naklinya bahwa tidak ada satupun yang bisa mencipta, walaupun tuh hanya bikin lalat aja lah, tidak ada. Atau ditambah lagi semuanya lah bersatu selain Allah bikin lalat, tidak bisa. Tidak bisa ya. Kemarin sudah aku tuntaskan dalil-dalil aklinya ya. Terus dalil naklinya baru dua ini, nanti kita lanjutkan ya. Seperti yang disampaikan oleh Yok The Dengkot Kus Plus ya, sebuah legend grup musik dari Tuban ya. Apa kabar Tuban, saudara kita yang di Tuban ya. Cipta tidak boleh disandang oleh siapapun gitu ya. Nah, ini aku menjelaskan cipta dan jadi, ini Quran surat 41 ya. Nanti kalau yang jadi itu Al-Baqarah surat 30. Bisa iya betul. Ini di Quran surat Al-Baqarah surat 2 30. Ya. Di sini dia menggunakan kata khalaq ya. Di sini menggunakan kata ja'il. Ya, nih bedanya ya. Referensinya kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah surat 2:30 ya. Di cipta bisa kita lihat di Quran surat 4 An-Nisa 1 ya. Cuman begini ini ada domba yang baru masuk, sepertinya dia tidak begitu familiar ya, tapi nggak apalah kita jelaskan ya. Kajian-kajian di sini tuh memang singular ya, tidak strike gitu. Dia kemana-mana memang. Itu ciri khas kajianku. Dan aku sudah bilang kemarin kan sudah aku jelaskan. Aku tidak menjelaskan tentang kun fayakun, itu hanya sekilas saja, sama seperti kita lewat kebetulan kita mau menuju ke satu tempat, itu kita lewati ya sudahlah kita jelaskan, tapi sedikit saja. Bukan berarti aku fokus menjelaskan kun fayakun, bukan. Itu sepertinya ada yang salah paham komentarnya ya. Itulah kelemahan kita, biasanya tidak diperhatikan ya. Ucuk-ucuk sudah menyalahkan gitu. Tidak tahu itu kenapa begitu. Apa mau belajar, apa memang mau menyalahkan, ya dialah yang tahu ya. Dan terima kasih untuk saudara kita Kang Mas yang ada di Pamekasan sudah memberikan penjelasan. Jadi kun fayakun itu
diterjemahkan secara salah oleh terjemahan Al-Quran. Karena tidak memperhatikan fiilnya. Itu fiilnya kan mudhari itu. Maka seperti yang dijelaskan oleh saudara kita dari Pamekasan, kun fayakun itu terjemahannya bukan jadi maka jadilah. Tidak. Allah tidak mau begitu. Meskipun jadi maka jadilah seperti tukang sulap. Allah bisa, tapi Allah tidak mau. Gitu loh. Allah tetap memberikan sebuah langkah yang harus ditempuh yang disebut proses. Ya. Jadi maka akan jadilah. Nah, itu artinya proses, nggak ujuk-ujuk jadi terus jadilah. Logika kita sepertinya kan jadi kalau baca terjemahan kan jadi kacau itu. Terus kita mau pinter terus tanpa belajar, mau pinter terus pinter gitu. Nggak bisa, harus ada proses. Allah sendiri itu menghendaki proses itu ada. Seperti kita pingin jadi apa itu ya proses. Nanti jadi atau tidak itu ya seperti yang kemarin. Ketika usaha sudah ditapal batas, biarkanlah doa dan takdir bertarung di langit. Yang menang mana yaitu kita terima. Tapi untuk mencapai ke titik penemuan yang menang yang mana itu prosesnya harus dilakukan dulu. Apa prosesnya? Ya usaha itu. Allah aja menciptakan galaksi ini ya, bumi, langit, alam raya ini aja 6 masa. Kan kita bisa bertanya, memangnya Allah nggak bisa menciptakan 1 masa terus jadi? Ya bisa lah, karena Allah itu tidak terikat, dia bahkan mengikat ruang dan waktu. Nah, ini agak berat ini, pelajaran fisika, teori ruang dan waktu. Ini kalau kaki jongkok miring ini. Ya. Domba-domba aku jongkok itu miring, nggak ngerti, sulit ya kan, nggak mungkin aku menjelaskan kalkulus kepada anak kemarin sore ya, nggak ngerti. Jadi Allah itu menjelaskan sesuatu itu harus melalui proses, maka kun fayakun itulah dijelaskan untuk kita. Yang sayangnya diterjemahkan serampangan, salah. Meskipun bedanya hanya pada kata atau diksi akan. Ya, sepertinya sepele, sepertinya kecil. Tapi ingat, Yesus mengatakan kalau engkau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Penyimpangan akidah dari satu menjadi kesatuan itu awalnya dipandang kecil, itu tahribnya tahrib penafsiran, tapi akhirnya menjadi masalah kan. Sampai sekarang kekristenan tidak selesai konsep teosnya, terpecah menjadi 3 besar. Ada yang tauhid, ada yang Yesus only, ada yang Tritunggal. Kitabnya yang dibaca sama, tapi konsep teosnya beda-beda. Gak mungkin semua itu benar. Mesti salah satu benar, yang 2 salah, atau salah semua itu mungkin. Jadi seharusnya Kristen-Kristen itu ya duduk bareng lagi aja lah ya, daripada rame hal-hal yang lain, karena konsep teos itu kan konsep yang paling fundamental. Gitu. Ya itu sih hanya masukan, kalau diterima ya monggo, enggak juga enggak jadi masalah gitu ya. Oke ya, aku ucapkan terima kasih untuk Mas yang ada di Pamekasan dan untuk domba-domba baru yang baru masuk ke sini ya. Congornya diatur dulu ya, diperhatikan supaya nggak salah-salah. Jadi lihat dulu tipologinya gimana gitu ya. Kemarin kan aku sudah bilang bahwa aku tidak dalam rangka menjelaskan kun fayakun, itu hanya bonus. Begitu juga ya, cipta ya. Cipta itu bisa 2 ya. Pertama itu dari yang tidak ada sama sekali, nothing, bisa menjadi ada, menjadi sesuatu ya, something. Atau yang dari something, dari sesuatu menjadi sesuatu, dari something to something ya. Bisa jadi dari nothing to something, bisa dari something ke something, bisa dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada yang menjadi ada terus menjadi yang lain yang ada. Itu cipta. Tapi kalau jadi tidak, jadi itu mesti dari sesuatu yang ada menjadi yang lain yang ada ya, menjadi yang lain yang ada. Contohnya kemarin aku
Padahal sudah simpel sih aku menjelaskan, tapi banyak yang nggak paham juga ya. Tukang kayu, carpenter ya. Aku pakai bahasa carpenter aja lah ya, daripada tukang kayu nanti dipahami tukang bikin kayu jadi kacau. Sebetulnya nggak juga kalau dipahaminya tukang membuat sesuatu yang bahannya dari kayu ya, tukang kayu ya. Mebel dibikinnya dari kayu, dari pohon ya. Lemari dari pohon. Terus apa lagi? Mebel, lemari, meja itu dari pohon, kayu. Ya, dia nggak bisa bikin kayu, bikin pohon nggak bisa. Dia hanya bisa merubah dari kayu menjadi meja, dari kayu menjadi apa tadi? Lemari, dari kayu menjadi kursi, gitu menjadi. Dan ini diksinya kalau dalam Arabian itu bisa kita lihat di surat 2 Al-Baqarah 30 ya. Di situ menggunakan kata ja'ilun. Jadi beda ya. Berikutnya kalau cipta itu simple saja, aku ambil ayat yang sudah aku tulis saja ya supaya gampang. Karena nanti kita akan ke ayat ini ya. Di Quran surat 41 surat An-Nisa ya. Cuman nah ini bonus juga, bukan menjadi yang utama. Meskipun aku sudah janji aku akan mendiskusikan ayat ini secara khusus, cuman sampai sekarang belum terlaksana juga ya. Quran surat An-Nisa ayat 1 itu bermasalah. Terjemahannya bermasalah. Kalau aku ngomong bermasalah, otak kalian harus lari ke terjemahan loh ya. Bukan Al-Quran yang bermasalah, terjemahannya. Ya. Karena kalau terjemahan itu kita baca, itu sangat ketara sekali bahwa itu biblikal. Si penerjemah terpengaruh apa yang disampaikan informasi dari Bible, khususnya Perjanjian Lama. Kan aku sudah bilang soal Adam itu nabi pertama kita sepakat, tapi ketika Adam itu manusia pertama itu ada dua pendapat yang setuju dan tidak setuju. Debatable-nya masih tinggi. Lah kalau kita membaca terjemahan ini, yang ini sudah dipengaruhi oleh biblikal ya, Perjanjian Lama khususnya Torah, maka Adam menjadi manusia pertama. Adam menjadi manusia pertama. Ini bisa digugat kalau orang menggunakan Quran surat An-Nisa ayat 1 untuk berargumentasi bahwa Adam itu manusia pertama. Karena apa? Adam itu ada dalam tanda kurung loh ya. Artinya itu penafsiran si penerjemah. Yang tekstual itu nafsin wahidatin. Apa yang dimaksud nafsin wahidatin itu? Nanti kita kaji dalam kajian yang khusus ya. Aku hanya ya kita lewat di sini aku jelaskan gitu aja. Nah, supaya jangan ada yang salah paham lagi seperti domba yang kemarin ya. Kok mbabra enggak, ini hanya bonus saja ya. Oke, di situ ya kita fokus ke sini ya. Tapi intinya bahwa ini terjemahan ini bermasalah ya, karena kalau terjemahan ini dipakai itu menggiring kepada sebuah pemahaman Adam manusia pertama, padahal di situ tidak ada kata Adam, adanya nafsin wahidatin. Nah sekarang kita tanya, apa nafsin wahidatin itu? Ya. Kan ini kan jelas seolah-olah seperti Bible ini Adam diciptakan, terus nanti istrinya diciptakan dari dia, ditambah lagi salah paham memahami kata diksi min. Ya. Min itu dianggap hanya berarti dari saja. Jadi wanita dari tulang rusuk. Padahal sains tidak bisa dan tidak mau, memang tidak pernah ada bisa dibuktikan secara sains bahwa ada manusia diciptakan dari tulang rusuk, itu nonsen. Ya, ini biblical sekali, ya. Oke. Kira itu sekedar informasi ya bonus saja. Yang mau aku sampaikan di sini diksi mencipta di situ menggunakan kholaqo. Jadi kalau di sini jailun, di sini kholaqo gitulah ya. Jadi beda-beda. Di sini dia kholaqo, di sini jailun. Ya. Oke. Terus nanti atau di belakang saja ya. Cuma aku nggak lupa. Itu Al-Baqarah 2 ayat
Sebentar, ayat berapa ini? Sebentar ya, menciptakan. Jadi sudah paham ya antara cipta dan jadi ya. Al-Baqarah ayat 224 itu juga terjemahannya kacau itu. Ya, salah. Ya. Daripada nanti terlewati, aku jelaskan sekalian aja lah ya, sebelum aku sampaikan dalil-dalil nakli yang lain ya. Aku takutnya terlewati. Kan kita sudah diajarkan oleh Om Yok ya, dengan Qodkus Plus dan logika-logika yang kita bangun kemarin. Hanya Allah yang bisa mencipta, maka diksi cipta ini tidak boleh disandang oleh siapapun kecuali Allah. Itu logika kita sudah berbicara begitu, atau apa namanya, rasio kita berbicara begitu. Itu kebenaran akal tuh begitu. Ya. Nah, sekarang kalau kalian baca surat Al-Baqarah ayat 224, kacau dah. Kacau. Coba baca terjemahanmu ya. Dan janganlah kamu jadikan dalam kurung nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Menciptakan. Kalau kita lihat di situ diksinya secara keseluruhan, siapa yang jadi pembicaraan? Manusia. Berarti manusia bisa menciptakan. Berarti kan bertentangan dengan logika yang kita bangun kemarin, bahwa yang bisa menciptakan itu hanya Allah. Diksi menciptakan tidak boleh disandang oleh manusia. Terus kamu baca Quran surat Al-Baqarah 2 nomornya 224 supaya enggak. Ini sudah ngerti lah ya. Ini ada teman kita kok yang sudah menjelaskan, aku hanya mengendorse saja. Ini, dan terima kasih untuk teman kita sudah bantu menjelaskan. Itu Quran ya, surat Al-Baqarah suratnya 2 nomornya 224. Coba lihat, kan terjemahannya jadi nggak bener itu. Di situ ada diterjemahkan menciptakan ya. Itu dari kata tuslihu ya. Jadi kalau makanya kita sangat berterima kasih sekali kepada Allah dan Kanjeng Nabi, kita diwarisi Al-Quran dalam original teksnya. Kita bisa lari ke teksnya yang original, ya kan? Ternyata tusilu, ya, tuslihu, tusilu, ya, sorry, ya. Ini tidak benar karena menciptakan tadi kan kita sudah jelaskan kholak. Ya, bukan tusilu. Tusilu itu adalah, itu artinya kalau kita baca keseluruhannya, artinya hendaklah kamu melakukan perbaikan, bukan menciptakan. Coba bayangkan, seandainya kamu tidak punya original teksnya ya, kamu hanya punya terjemahan seperti saudara-saudara kita itu, kacau nggak? Loh, mencipta itu hanya Allah yang bisa. Kok ini makhluk manusia kok ada menciptakan? Mumet kamu. Tapi alhamdulillah karena kita dibekali oleh warisan-warisan original teks, kembalikan aja ke original teksnya. Ternyata itu diterjemahkan dari kata tuslihu. Jadi salah. Tuslihu itu bukan menciptakan itu kholak. Ya. Sehingga terjemahan yang benar itu adalah begini. Aku nggak usah tulis lah ya, karena ini juga ini termasuk utama sih ya, termasuk utama juga, tapi hanya mendukung ya. Maka aku jelaskan begini. Depaknya kamu sudah tahu lah ya, aku nggak usah baca. Terjemahan depaknya kamu sudah tahu. Begini, kalau aku menerjemahkan begini. Tuslihu itu artinya hendaklah kamu melakukan perbaikan ya. Kalau kita masukkan ke konteks kalimatnya begini. Dan janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang pada sumpah kalian untuk berbuat
kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kalian melakukan perdamaian di antara manusia. Dan Allah mendengar, Maha mengetahui. Jadi kita itu disuruh berdamai, ya, disuruh melakukan perdamaian, ya. Perbaikan itu maksudnya ojo gegeran wae, yang rukun, gitu loh. Dan kalau kita atasnya, jangan nama Allah itu kamu jadikan sumpah untuk kamu tidak berbuat kebajikan, gitu loh, ya. Jadi penghalang, itu maksudnya. Ya, jelas ya. Aku bacakan lagi ya. Nah, nanti ada yang protes nih kok diulang-ulang. Dan janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang pada sumpah kalian untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kalian melakukan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Begitu. Ya, jadi tidak ada suatu diksi pun dalam original teksnya yang bisa diterjemahkan menciptakan pada ayat ini. Tuh. Ya. Begitulah terjemahan yang ada. Kalau kita tidak hati-hati, akhirnya ya jadi korban. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Ini kan hanya pendukung ya, meskipun ini bagian yang utama, tapi hanya pendukung dan aku sudah jelaskan ya. Oke, ini sudah. Kita sekarang ke ayat Al-Baqarah 277 sudah. Allah pencipta alam semesta. Ya, Allah itu pencipta alam semesta. Kita ke Quran surat Hud ya. Dan Quran surat Hud ya 11:7. Ini hanya satu ayat aja loh ya. Sebetulnya banyak di ayat-ayat lain. Kemarin kan sudah aku berikan referensi video mana yang harus ditonton sebelum kesini ya. Gini. Dan dialah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dalam 6, nah ini aku bilang, dalam 6 masa. Jangan 6 hari, 6 masa ya. Dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Ya, banyak yang bisa kita ambil informasi dari ayat ini, tapi kita fokus pada diksi menciptakan, dan itu tergabung dalam narasi ya. Dalam narasi sebentar ini ada ya masuk. Oke. Dalam narasi, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia itu siapa? Allah. Dia ya itu merujuk kepada Allah yang menciptakan langit plus bumi. Sama di kitab ini ya. Ini nggak pakai kata menjadikan loh ya. Ini aku lihat banyak teman-teman Kristen yang masih ngotot aja ya. Orang sudah dijelaskan ya, gaji nggak bisa. Kalau dogma itu sudah nancap, itu memang, itu kan aku sudah bilang ya, akhirnya kebodohan itu memang sulit dihilangkan kalau masih berpegang teguh pada dogma. Kan aku sudah jelaskan bahwa di Alkitab ini dituliskan bahwa Yesus itu menjadikan, bukan menciptakan. Dan aku sudah bilang tadi, menjadikan dan menciptakan itu beda. Lagi pula itu pun tidak oleh, tapi melalui. Lalu kamu tidak terima, daripada capek kesini, mbok kamu ngobrol sama teman-teman Katolikmu yang sama-sama kitabnya sama, kan itu lebih bermanfaat. kok mau pamer kepinteran di sini. Orang aku juga belajar kok. Aku 20 tahun belajar Alkitab ini. Kamu mau ngajari aku, kamu yang goblok kok mau ngajari aku.
Aku 20 tahun, aku bukan nggak belajar. Meskipun otodidak dan semua aku otodidak. Al-Quran juga meskipun ada ya. Guru ada lah, aku bilang 3 guru Al-Quranku. Tapi kan aku ini di jalanan ngajinya. Jadi aku belajar loh, kamu yang goblok kok mau ngajarin aku. Kalau kamu pinter, kamu menerima pernyataanku. Karena pernyataanku itu berpijak pada Alkitabiah. Tidak ada Yesus menciptakan, itu tidak ada. Yang ada menjadikan. Dan itu pun sebetulnya bukan oleh, tapi melalui. Melalui Yesus dijadikan. Gitu loh. Sudah berulang kali kok dijelaskan, masih gak ngerti ya sudah lah. Ya. Nah, di sini ya pada kitab Kejadian pada mulanya ini kalau original teksnya ini Elohim ya menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan Yesus. Yesus bisa apa? Tidak bisa. Yesus tidak bisa apa-apa. Nanti aku tunjukkan Yesus itu tidak bisa apa-apa. Bismillah. Apakah itu penghinaan? Oh tidak, justru itu memuliakan. Dan kita orang Islam harus memuliakan Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus. Justru penghinaan ketika Yesus tidak bisa apa-apa, dia bilang bisa bikin apa-apa, itu penghinaan justru. Kan? Begitu. Ya. Oke. Dia Allah ya, menciptakan langit dan bumi ya. Kemudian kita lari ke surat An-Nisa 41 yang tadi sudah kita bahas ya. Quran surat An-Nisa ya 41. Allah menciptakan apa? Setelah langit dan bumi, maka manusianya diciptakan. Ini loh. Ya. Sekilas info lagi ya. Nanti kalau Quran surat An-Nisa ini kita lakukan dekonstruksi terjemahan, nanti itu serunya ketika bagaimana kita memahami nafsin wahidatin. Yang di sini oleh si penerjemah karena dia sudah terkontaminasi Bible ya. Di dalam tanda kurung itu dikasih nama Adam. Tapi benarkah yang dimaksud nafsin wahidatin itu Adam? Belum tentu. Ya, makanya hati-hati. Oke. Langit dan bumi diciptakan, ya, manusia diciptakan. Oke. Kemudian kita di surat Arum, ya. Quran surat ini bangsa Rum ini ya. Surat nomornya 30-40. Ini sama juga. Allah yang menciptakan kamu, bukan Yesus. Yang menciptakan kamu itu Allah, bukan Yesus. Ya, ini kata Al-Quran ya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikan, kemudian menghidupkan kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia, maha tinggi dari apa yang kamu persekutukan. Lihat. Pertanyaannya ini tantangan ini. Yang harus kalian jawab supaya cara pandang kalian benar, tidak keblangsak. Ada nggak? Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu, bisa menciptakan? Yang menciptakan kamu itu bukan siapa-siapa, Allah. Bukan Roh Kudus, bukan Yesus. Apalagi kalau kita bawa ke Roh Kudus tambah repot lagi. Karena kalau kita berbicara Roh Kudus, argumentasi Alkitabiahnya tambah sulit. Di mana Roh Kudus menciptakan dalam Alkitab. Makanya jangan gampang-gampang bilang Allah sesuatu yang bukan Allah. Itu melukai hati Allah. Allah itu tidak mau dilukai hatinya. Ya. Sama aja, ya. Siapapun itu kalau sudah eksistensinya terganggu mesti tidak mau. Eksistensi Allah yang tunggal itu tidak mau diganggu. Ya. Oke. Allah yang menciptakan kamu, sama dengan ini ya. Allah menciptakan kamu. Nih. Sama. Ya.
Jadi itu dalil-dalilnya yang sudah aku sampaikan ya. Sekarang kita beranjak lagi. Ini aku bagi gini ya, bagi dua, tentang mencipta itu hak Allah. Ya, ini tadi penciptaan, sekarang kita bicara hak ya. Quran surat Al-A'raf ya. Al-A'raf surat 7 nomornya 54. Hak, jangan diganggu gugat. Jangan kamu bilang yang lain-lain mencipta, itu haknya Allah. Jangan lancang. Bisa bikin lalat aja nggak bilang mencipta. Ya. Jadi mencipta itu hak. Haknya siapa? Allah. Yang lain tidak punya hak. Hak cipta itu hanya di Allah, hak cipta. Ya. Oke. Sungguh ya. Sungguh Tuhanmu ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan itu urusannya menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Ya, ini kalau kita baca terjemahan Jepang memang harus dari terjemahan ke original teks, seperti ini. Ya, Tuhan itu apa? Oh, dari Rob. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ilah juga diterjemahkan Tuhan, ini yang bikin kita repot ya. Enggak, kita harus original teks, terjemahan supaya tidak keliru. Di sini dikatakan bahwa penciptaan, segala penciptaan dan urusannya menjadi haknya. Nyanya itu siapa? Allah. Nggak boleh lainnya itu ngaku-ngaku atau diakukan bisa mencipta. Nggak boleh ya. Jadi itu menjadi hak Allah. Otomatis Allah menjadi pencipta segala sesuatu. Ya, karena itu menjadi satu-satunya hak. Yang punya hak mencipta satu-satunya Allah. Ya, maka Dia menjadi pencipta segala sesuatu. Kan begitu logika berpikirnya. Kalau Allah itu satu-satunya yang punya hak cipta, maka segala sesuatu itu tidak ada yang tidak diciptakan melalui Allah. Artinya semua segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, bukan yang lain, gitu loh. Ya. Karena hak ciptanya ada di Allah. Maka kita lihat di Quran surat Al-An'am ya, Quran surat Al-An'am, ini surat 6 ya. Nomornya 102. Tolong teman-teman ya, kalau aku salah, kadang-kadang terlalu asik salah tulis, tetap tetap dibantu koreksi. Oke, surat Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat 102 ya. Itulah Allah ya, Rob kamu, tidak ada ilah selain Dia pencipta segala sesuatu. Ya. Ini maka sembahlah Dia, kalau aku, maka beribadahlah kepada Dia, maka taatlah kepada hukum-hukum Dia. Aku lebih senang begitu ya. Ini kok ditepak, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Oke, yang perlu kita bidik bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Segalanya. Jadi ini klop ini. Di sini hanya Allah punya hak cipta, di sini konsekuensi logisnya bahwa Allah menjadi pencipta segala sesuatu. Ya. Pencipta. Oke. Berikutnya di surat Az-Zumar ya. Quran surat Az-Zumar ya. Surat 39
3962. 3962. Itu sama ya. Surat Az-Zumar 3962. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia pemelihara segala sesuatu. Sama ya. Jadi klop ya. Dua ayat ini ketemu dengan satu ayat ini klop. Hanya Allah punya hak cipta, konsekuensi logisnya ya Allah yang menciptakan segala sesuatu, karena yang lain tidak bisa menciptakan. Klop. Ya, jadi bangunan ayatnya itu begitu bagus ya. Terpesona kalau kita melihat. Diklaim bahwa hanya Allah yang punya hak cipta, konsekuensi logisnya juga dipenuhi di surat Al-An'am. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu ya, nanti informasi ini akan dijelaskan oleh informasi ini yang kalau dalam bahasa kami itu Quran by Quran ya. Seperti ini ya. Kita baca di surat Al-7 surat 759 ya. Penjelasan lengkapnya ada di surat 6102, ada surat 3962 ya. Kan jadi bangunannya begitu asik ya. 3962. Oke. 3962. Dibolak-balik tulisannya tetap aja jelek. Ya sudahlah, 3962 ya. Oke. Jadi itu dalil-dalil naklinya yang kita nukil dari penjelasan dari Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad dan diajarkan kepada kita untuk menjadi panduan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak keliru menempatkan diksi cipta ini ya. Supaya tidak keliru ya. Karena apa? Kalau keliru bahaya loh ya. Konsekuensi logisnya tauhid itu menjadi bermasalah. Terutama tauhid rububiyah ya. Itu bisa menjadi bermasalah karena dalam tauhid itu dijelaskan bahwa Allah itu satu-satunya ya yang dapat menciptakan, tidak ada yang dapat menciptakan selain Allah. Itu menjadi sebuah bangunan tauhid loh. Coba. Makanya hati-hati jangan ngomong oh dia menciptakan lagu. Loh, hati-hati, Bos. Oh dia menciptakan mesin apa misalkan? Mesin opo gue? Mesin penggorengan buah gitu ya. Di sini dulu ada orang bikin jadi buah itu bisa digoreng gitu ya. Hati-hati. Mengambil haknya Allah. Cipta ini hanya Allah, hati-hati. Karena itu masuk nanti mengganggu tauhidmu. Kalau tauhidmu sudah terganggu kan sayang. Jadi tauhid itu melandasi semuanya. Amal solehmu seabrek, tapi kalau tauhidmu rusak, roboh dia. Itu loh. Ya. Jadi ya, hati-hati dalam memahami diksi cipta. Dan sekarang kalau ngomong hati-hati, jangan sembarangan. Jangan kamu kenakan cipta itu, jangan kamu sandarkan, jangan kamu nisbahkan kepada sesuatu apapun selain Gusti Allah ingkang Maha Agung. Allah Gus itu hanya omongan saja kok. Oh, hati-hati sama omongan. Sama ucapan tuh hati-hati. Dia mengandung konsekuensi logis loh. Dia mempunyai implikasi hukum loh. Jangan meremehkan omongan. Tauhid syahadah itu juga ngomong loh. Kadang-kadang orang itu cuma ngomong aja kok, Gus, enggak apa-apa itu ya. Bahwa dia menciptakan lagu misalkan. Oh, hati-hati. Dia menciptakan mesin ini, mesin itu. Oh, hati-hati. Dia menciptakan apa kuwi? Antivirus ki apa toh? Lupa aku. Apa le antivirus? Yang disuntik kemarin. Vaksin ya. Oh dia menciptakan vaksin. Hati-hati. Tidak boleh ya. Jadi mulai sekarang kita sudah tahu hati-hati menempatkan diksi cipta itu hanya pada Allah gitu. Nah sekarang aku mau jelaskan kepada kalian. Kemarin kan aku sedikit menyinggung tentang iblis ya. Sebetulnya kalau iblis itu tidak ada masalah. Ya, iblis itu tidak ada masalah. Kita tidak perlu repot-repot sama iblis. Ya,
Yang repot itu setan. Setan itu merepotkan kita. Aku sudah jelaskan ya, apa iblis itu, apa setan. Nanti kalau yang belum tahu lihat itu tentang apa ya, waktu tajuknya kita menjelaskan tentang Adam ya. Kenapa di awalnya itu di surat Al-Baqarah itu yang disebut iblis, kemudian si jahat itu disebut setan di ayat berikutnya ya. Jadi aku sudah jelaskan itu, yang belum tahu ya lihat video tentang Adam ya. Baru kesini nanti kalau belum tahu apa itu iblis, apa itu setan. Yang masalah bagi kita itu setan ya. Setan itu hati-hati kalau kamu tergoda oleh dia. Dan setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia, karena dia karakter ya. Karena ucapan dalam agama kita itu ada implikasi hukum. Contohnya begini ya, kamu ngomong, aku minta duitnya 1 juta lah ke temanmu, terus kamu dikasih duit 1 juta. Itu implikasi hukumnya kamu tidak harus membayar loh, tidak harus mengembalikan loh, walaupun 1 juta. Karena ucapanmu itu minta, aku minta duitnya dong 1 juta. Beda dengan aku minjam duitnya 100 ribu. Walaupun 100 ribu, tapi yang kamu gunakan kata-katamu, diksimu untuk membangun narasi itu minjam, walaupun 100 ribu, kamu berkewajiban untuk membayar, karena itu terhitung sebagai hutang. Kalau tidak kamu selesaikan, di akhirat tetap menjadi masalah. Hanya ucapan, implikasi hukumnya beda. Makanya jangan disederhanakan, itu hanya ucapan saja itu. Oh, tidak bisa begitu. Tauhidmu bisa amburadul nanti. Karena satu-satunya hak cipta itu hanya dimiliki Allah, itu bagian dari tauhid. Gitu loh. Makanya kalau kamu baca medsos atau di mana-mana apalah ya, ada bilang Yesus itu bisa menciptakan, ya sudah, kasih senyum saja. Kasih senyum ya, tidak ada yang bisa menciptakan. Alkitab pun tidak mengatakan begitu ya. Sebetulnya aku mau menjelaskan itu dari sudut pandang Alkitab, cuman sudah berapa lama ini Leh? Sudah 42 ya, sudah lebih dari setengah jam. Mungkin lain waktu lah ya, lain waktu bisa kita lihat ya, tentang apakah benar sih Yesus itu bisa begini begitu. Ya, untuk sementara aku kasih aja dua ayat aja ya, 2 ayat ya, 2 ayat saja sebagai penutup ya, supaya, karena begini, nanti kalau kamu hidup ini kan kita saling bersosialisasi ya. Terus karena kamu bergaul dengan yang beda akidah, terus nggak sadar kamu ngomong Yesus pencipta. Hati-hati ya. Ini sudah ya, aku hapus ya, hapus nih, hapus ya. Apakah benar Yesus itu mencipta? Enggak. Alasannya apa? Tidak ada satupun kata yang bisa diterjemahkan Yesus mencipta di dalam Bible, di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru. Tidak ada ya. Apakah Yesus itu menjadikan? Iya. Kita harus jujur, memang tertulis menjadikan, tapi harus dipahami itu dijadikan oleh atau dijadikan melalui. Kan seperti diskusi yang sudah pernah kita lalui ya. Maka seharusnya saranku seperti yang tadi, teman-teman Protestan diskusilah sama teman-teman Katolik, toh kalian sama-sama menggunakan kitab yang sama kan. Sebelum lari ke sini, kalau dari sini jelas tidak ketemu, tidak ada, harga mati hanya Allah yang menciptakan, Yesus tidak bisa ya. Toh juga seperti aku jelaskan, Bibelnya sama-sama diberi lisensi oleh LAI kan. Jadi diskusi dulu sesama pengguna kitab yang sama, baru nanti ke sini. Untuk apa ngotot-ngotot, bengak-bengok di sini? Orang sesama
teman yang menggunakan kitab yang sama aja belum diselesaikan kok gitu. Ya. Kami menghormati saja apapun akidah kalian itu dalam konteks aplikasi, ya kami harus hormati dong. Kami hormati gitu. Tapi kan di sini kajiannya kita berbicara dalam tatapan education, akademisi. Kita mencari mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Sekarang benar nggak Yesus itu bisa menciptakan? Coba kita lihat ini di Yohanes 5:19 ya. Yohanes 5:19. Lihat ini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak." Artinya ada kooptasi di sini bahwa Yesus itu ada di bawah kekuasaan Bapa. Dia tidak absolut, dia relatif. Yang absolut itu Bapa. Lah terus yang relatif, ya nggak tahu sih ya. Kalau aku sih sebagai orang eksak, yang relatif itu tidak mungkin Allah. Orang relatif kok jadikan Allah itu melanggar kebenaran akal, kecuali ya dogma itu tadi. Dogma itu akal sudah nggak usah dipakai, ya diterima atau ditolak gitu aja. Tapi kalau kita apalagi pernah makan bangku kuliahan ya, anak-anak kampus itu sulit untuk menjadikan sesuatu yang relatif itu menjadi Allahnya, itu sulit. Ya. Dari ayat ini sudah jelas bagaimana absolutismenya Bapa kepada anak yang relatif. Dan sudah dikatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kamu bilang Yesus menciptakan. Ya. Berikutnya, Yohanes 5:30. Ya. Yohanes 5:30. Ini supaya clear ini. Supaya kita bagaimana memahami Bible itu dengan benar. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu loh. Dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuatu dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mana lebih otoritatif? Yang mengutus atau yang diutus? Samakah yang diutus itu yang mengutus? Apakah yang mengutus itu yang diutus? Apakah utusan? Nah, bingung kamu tak? Bulat nunggu. Membedakan utusan dan pengutusan nggak bisa, bagaimana mau mencari kebenaran? Ayatnya sudah jelas kok. Kalau kita buka ya, ini di Yohanes ya. Yohanes berapa ini? 5. Yohanes 5. Yohanes 5. Aduh, kebablasan. Yohanes 5:19. Ya. Lihat ini. Sekarang aku mau tanya dulu lah. Kalau kamu dengar tentang informasi Gus Beti, kamu dengar dari orang lain yang itu tidak semasa hidupnya dengan Gus Beti. Dia hanya dengar-dengar doang aja. Ya. Dia memberikan informasi tentang Gus Beti. Berikutnya, kamu dapat informasi tentang Gus Beti dari Gus Beti sendiri. Mana yang kamu terima? Mana yang lebih kamu percaya? Kalau kamu pakai nalar waras, kamu lebih percaya informasi Gus Beti yang disampaikan oleh Gus Beti sendiri daripada informasi yang disampaikan orang lain tentang Gus Beti, karena itu bisa saja bias. Apalagi kurun waktu hidupnya panjang, tidak sama, tidak ketemu. Begitu loh. Dan itu bisa jadi orang Kemeruh. Tahu Kemeruh ya? Nanti yang bukan Jawa tanya kepada orang Jawa, apa itu Kemeruh? Sok tahu, iya sok tahu. Dia sok tahu tentang Yesus.
Padahal yang tahu sendiri tentang Yesus itu ya Yesus sendiri. Makanya ini perikopnya ditulis kesaksian Yesus tentang dirinya. Jelas ya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tuh ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi kita lebih percaya yang Yesus katakan, karena Yesus lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain. Gitu loh. Makanya kan aku bilang, coba sih nggak bisa tak tunduk terhadap Bible ini, terhadap Injil ini. Ya, nggak bisa tak tunduk. Lihat ini, apa kata Yohanes? Maka Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Iku sing ngomong sopo iku? Coba, maka Yesus menjawab. Ya coba, kamu pikirkan, itu yang ngomong siapa? Terus ada orang lain bilang Yesus bisa menciptakan. Kamu lebih percaya mana sama omongan Yesus? Orang Yesus sendiri bilang, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kemudian di Yohanes 5:30, Yesus sudah ngaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Terus ada yang bilang, oh Yesus bisa menciptakan. Kamu lebih percaya mana? Ini logika sederhana yang aku bangun, aku tawarkan kepada kalian demi sebuah kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kajian-kajian kita itu bagaimana dia memberikan kita sebuah pencerahan sehingga expand. Jadi bangunan-bangunan teologis kita itu menjadi benar berbasickan kerangka berpikir akademis. Ya. Oke, udah berapa lama nih? Sudah 52 ya. Maunya setengah jam jadinya 52. Aku simpulkan aja ya. Jadi begini, pertama ya, kita sudah belajar tuh dari manapun saja ya. Selama itu bisa menjadikan kita nggak ngerti jadi mengerti, itu tidak ada masalah ya. Termasuk kepada kita di KUS Plus ya. Kesimpulannya, KUS Plus mengajarkan kepada kita hanya Allah pencipta. Kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kita hanya Allah pencipta. Ya. Kemudian pencipta itu menjadi syarat dia bisa diterima sebagai Allah. Maka siapapun yang tidak sanggup menciptakan walaupun seekor lalat, maka dia bukan Allah. Ini yang berkonsekuensi logis kepada tauhid ya. Mengakui ada selain Allah sebagai pencipta itu akan membatalkan tauhid. Berikutnya, diksi pencipta hanya disandarkan kepada Allah. Ghairu Allah, di luar Allah, ora gotak apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jangan pakai kata mencipta. Itu kajian dari aku ya, semoga bisa menjadikan sebuah pencerahan ya, dan sampai ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya ya. Itu ya KUS Plus, Yok sudah menjelaskan ya, yang lagu-lagunya subhanallah ya, mantap punya gitu ya. Tapi kalau kalian sekarang ya lagu-lagunya milenial mungkin ya, karena nggak hidup di zamannya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.